Baik, saya akan melakukan pembahasan soal pertama. Pada soal ini adalah kasus penerjun yang jatuh bebas dengan linear drag. Ada dua penerjun. Penerjun pertama memiliki massa 70 kg dan drag koefisien 12 kg per second. Sedangkan penerjun kedua memiliki drag koefisien 15 kg dan massa 75 kg. Pertanyaannya adalah, berapa waktu yang dibutuhkan oleh penerjun kedua untuk mencapai kecepatan penerjun pertama saat kecepatan penerjun pertama mencapai 10 detik pertama? Kita harus mengerjakannya menggunakan analisis numerik. Di sini, ingat kembali terhadap hukum kedua Newton. Ada hukum kedua Newton bahwa total gaya yang bekerja pada suatu benda atau sigma F itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan benda. Atau dapat kita tuliskan A sama dengan sigma F per M, di mana kita tahu bahwa A atau percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, atau ini sama dengan sigma F per M. Untuk gaya, terdapat dua gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya ke bawah yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan gaya ke atas yang disebabkan oleh gaya gesekan. Ini kita akan dapatkan yang pertama adalah mg dan berikutnya adalah min cv, di mana mg adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dan cv adalah drag koefisien dikalikan dengan kecepatan benda. Persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi A sama dengan mg min cv dibagi m, atau G dikurangi C per M dikalikan dengan V. Lalu kita akan selesaikan menggunakan analisis numerik. Pada analisis numerik, bahwa perubahan kecepatan terhadap waktu atau dv per dt itu dapat didekati dengan limit delta t mendekati 0 dv per dt. Itu dapat kita tuliskan ini adalah dv per delta t. Delta v dibagi dengan delta t, atau sama dengan kecepatan pada suatu ti plus 1 dikurangi dengan kecepatan pada saat ti dibagi dengan selang waktunya, yaitu ti plus 1 dikurangi dengan ti. Lalu kita substitusikan ke persamaan sebelumnya. Kita dapatkan bahwa A sama dengan G min C per M dikalikan dengan V. Maka kalau kita tuliskan, ini sama saja dengan V TI plus 1 dikurangi V TI dibagi dengan TI plus 1 dikurangi TI sama dengan G min C per M dikalikan dengan V pada saat TI. Kita tulis ulang persamaan di atas menjadi V TI plus 1 sama dengan V TI ditambah G min C per M dikalikan dengan V TI. Kemudian dikalikan dengan TI plus 1 dikurangi dengan TI. Kita tahu bahwa
suku yang terakhir ini sama dengan delta T atau perubahan waktunya. Baik, untuk menyelesaikannya saya akan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah punya data penerjun pertama dan penerjun kedua. Kemudian saya akan selesaikan untuk penerjun pertama. Saya ambil ketika T sama dengan 0, karena dia gerak jatuh bebas, maka tidak ada kecepatan awal. Maka semuanya adalah 0. Sekarang saya ambil selang waktunya adalah 1. Baik, pada selang waktu 1, maka V sebelumnya ini adalah nilai V yang baru di detik ke 0. Kemudian untuk slope itu adalah persamaan yang kedua. Jadi yang persamaan yang kedua ini merupakan slope atau kemiringan garis. Kita masukkan nilainya di sini sama dengan G adalah 9,8 dikurangi C dibagi V, mana V-nya itu adalah VI, artinya di V old dibagi V old ini dibagi M, dibagi M, kemudian kita kalikan V old. Ini saya kunci terlebih dahulu. Oke, kita dapatkan dia adalah 9,8. Lalu deltanya artinya adalah T sekarang dikurangi dengan T sebelumnya. Maka untuk kecepatan yang baru adalah nilai V yang lama atau VTI ditambah dengan nilai slope-nya dikalikan dengan delta T. Dan saya akan buat sampai dengan 10 detik. Oke, kita kopikan di sini. Baik, ketika 10 detik, maka kita dapatkan bahwa kecepatan dari benda adalah sebesar 48,4482 meter per second. Ini adalah kecepatan dari penerjun pertama. Jadi kita berlakukan untuk yang penerjun berdua, kita lakukan hal yang sama di sini. Kita ambil ini adalah 1 sampai 24 misalnya. Kemudian yang ini V old-nya ini adalah nilai yang V-nya di angka sebelumnya. Kemudian untuk slope-nya adalah G ya. Nilai G ini kita kurangi dengan C penerjun kedua dibagi dengan masanya dikalikan dengan V old-nya. Ini kita kunci. Baik, di sini sudah. Kemudian deltanya adalah delta T-nya. Oke, kemudian venue-nya adalah ini. Tambah.
Baik, kalau kita lihat dia ada di antara ini ya, kurang lebih di antara 48, di antara 20 sampai 21 ya rentangnya. Ada di antara 20 sampai 21. Nah, baik, kita tuliskan di sini. Yang ini yang pertama ya. Ini adalah untuk penerjun 1, yang ini adalah untuk penerjun 2. Artinya di sini setelah 20 detik ya, 20 detik penerjun 2 akan memiliki kecepatan yang sama dengan penerjun 1. Baik, itu adalah untuk soal yang pertama. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. Soal kedua adalah kita harus menggunakan deret Taylor untuk mendapatkan solusi numerik dari persamaan berikut ini, di mana xi-nya 1 dan h-nya sama dengan 2. Lalu kita lakukan sampai orde keempat. Setelah itu kita hitung truncated error dengan membandingkan solusi eksaknya hasil perhitungan dengan kalkulator. Baik, untuk deret Taylor, jangan lupa saya akan kopikan. Ini adalah deret Taylor. Di mana Rn atau remindernya adalah ini. Sekarang saya akan tuliskan fungsi yang akan kita cari deret Taylor-nya. Ketahui bahwa fx sama dengan x pangkat tengah atau 0,5. Ini untuk xi sama dengan 1 dan h sama dengan 1. Maka di sini pada orde ke-0 atau saya tuliskan nanti adalah n sama dengan 0, saya dapat tuliskan bahwa f xi plus 1 ini sama dengan f x i. Karena i-nya 1 dan h-nya adalah 1, maka xi plus 1 adalah 2. Maka di sini f2 ini akan sama dengan f1. Di mana f1-nya adalah 1 pangkat 0,5 atau sama dengan 1. Selanjutnya, untuk n sama dengan 1, maka f2 di sini ya, xi plus 1-nya atau f2 ini akan sama dengan f1 ditambah f aksen 1 dikalikan dengan h, di mana h-nya adalah 1. Maka di sini bisa kita dapatkan
F1-nya adalah 1. Ini ditambah dengan turunan dari X pangkat 0,5 adalah, ini turunannya adalah 0,5 dikalikan dengan X-nya. Ini adalah XI, berarti F1 ya, pangkat min 0,5 atau sama dengan hasilnya adalah 1,5. Kemudian untuk N sama dengan 2, ini F2 ini akan sama dengan nilai sebelumnya ya, nilai sebelumnya artinya 1,5 di sini. Ini ditambahkan dengan F turunan kedua dikalikan fungsi terhadap XI ya, 1 dikalikan dengan H kuadrat ya, 1 kuadrat dibagi 2 faktorial. Ini kalau dituliskan adalah 1,5 ditambahkan turunan dari yang suku kedua ya. Berarti ini yang menjadi minus ya. Ini menjadi minus 0,25. 0,25 ini dikalikan dengan 1 menjadi minus 1,5 dibagi 2 faktorial. So hasilnya adalah 1,375. Sekarang untuk suku ketiga atau untuk orde ketiga, N sama dengan 3 di sini kita punya F2 ini sama dengan hasil sebelumnya yaitu 1,375 ditambahkan dengan turunan ketiga ya, turunan ketiga dari 1 fungsi 1, kemudian ini H-nya juga 1 ya, tapi pangkat 3 dikalikan dibagi dengan 3 faktorial. Kalau ini sama dengan 1,375 ini dikalikan dengan turunan ketiganya. Turunan ketiganya itu kalau kita hitung di sini adalah depannya ya. Jika sebelumnya adalah min 0,25 artinya di sini min 0,25 dikalikan min 1,5. Hasilnya adalah 0,375. Ini adalah plus ya, 0,375. Ini dikalikan 1. Kemudian pangkatnya ini dikurangi 1 jadi pangkat min 2,5. Dikalikan dengan 1 pangkat 3. Kemudian dibagi dengan 3 faktorial. Lalu kalau kita masukkan ke sini, artinya hasilnya adalah 1,375. Nah, ini dikurangi 0, ini hasilnya adalah 0,375 dibagi 3 faktorial atau dibagi 6 ya. Itu adalah 0,0625. 0,0625. Hasilnya adalah 1,375 dikurangi 0,0625. Hasilnya adalah ditambah ya Pak. Bukan dikurang tapi ditambah. Di 1,375 ditambah 0,0625.
Hasilnya adalah 1,4375. 1,4375. Selanjutnya untuk orde keempat atau N sama dengan 4, di sini F2 ini sama dengan hasil sebelumnya yaitu 1,4375. Ini kita tambahkan turunan keempat ya, 4 dari fungsi xi ini adalah 1 pangkat 4. Nah, dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial. Ini adalah 1,4375. Nah, ini ditambah. Jika sebelumnya kita punya 0,375, artinya 0,375 dikalikan dengan minus 2,5 ya. 0,375 dikalikan minus 2,5. Ini adalah minus 0,9375. Minus 0,9375. Kemudian dibagi ini sisanya ya. Ini adalah menjadi 1 pangkat min 3,5 dikali 1 pangkat 4 lalu dibagi 4 faktorial. Nah, ini hasilnya adalah 1,3984. Baik, selanjutnya kita akan menghitung remindernya atau sisanya, yaitu R4. R4 artinya di sini adalah F turunan ke-5 ya. Turunan ke-5 dibagi dengan 5 faktorial dikalikan, ini adalah fungsi dari C ya. Kemudian ini dikalikan H4. Ini adalah remindernya. Dimana reminder ini akan menjadi, ini adalah merupakan truncated errornya. Lalu kita coba hitung solusi secara eksak di sini. Solusi secara eksaknya adalah F2 karena fungsinya x pangkat setengah, berarti ini adalah 2 pangkat 0,5 atau akar 2. Ini adalah 1,4142. Sedangkan solusi numeriknya adalah 1,3984. 1,3984. Kita akan lakukan perbandingan errornya di sini. Kita lakukan nilai errornya adalah 1,3984 dikurangi 1,4142. Nah, ini hasilnya adalah minus 0,0158.